Shalom saudara, kita kembali lagi dalam pendalaman Alkitab, yaitu masuk dalam topik homiletika, episode yang kedua. Kita tunduk kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas pelajaran ini. Engkau memberkati setiap yang mengikuti pelajaran dan mereka yang menonton, mendengarkan, supaya mereka terimpartasi sehingga mereka bisa dipakai Tuhan, supaya mereka boleh menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Tuhan, kami berdoa supaya mereka juga dipulihkan, disembuhkan dari segala macam penyakit dan persoalan hidup, supaya mereka, Tuhan, boleh menjadi saksi, kesaksian hidup dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, kita masuk dalam homiletika. Episode pertama sudah disebutkan apa itu homiletika, yaitu struktur khotbah atau ilmu berkhotbah. Kita lihat selanjutnya. 1, yaitu tema atau judul khotbah. Karena ini episode kedua, jadi kita langsung bicara tentang tema atau judul khotbah. Kalau episode pertama kita bicara tentang standar homiletik cara khotbah, ya termasuk standar dari pembicaranya, standar rohaninya dari pembicara. Nah, sekarang kita masuk episode kedua ini tentang tema atau judul khotbah. Nah, judul khotbah itu harus menarik dan harus up to date, relevan dengan kebutuhan jemaat. Tapi bukan berarti saudara, terus kita cari-cari, oh ini cepat lagi berantem, ini cepat lagi ini masalah, ini lagi terus kita sikat aja, tidak bisa juga. Walaupun up to date, walaupun harus menarik, kita harus mengemas kata-kata dengan bagus. Contohnya kalau kita bicara mengenai, umpama kita bicara tentang liburan yang berbahaya gitu ya, kita tahu bahwa kita harus lebih banyak dekat Tuhan, waspada dan berdoa berjaga-jaga. Nah itu mungkin kita kasih judul-judul yang menarik, umpama ya berjalan bersama Tuhan di tengah mungkin di tengah apa liburan atau di tengah apa gitu loh, supaya menarik sekali. Jangan terus ya berjaga-jaga di liburan ini, rasanya terus straight itu kurang bagus. Kecuali kalau saudara, apakah liburan ini baik untuk kita, itu masih boleh saudara. Jadi yang menarik tetapi isinya tetap bagus, ya up to date juga gitu. Nah, oleh sebab itu dikatakan bukan berasal dari ide pikiran manusia, tetapi berasal dari tuntunan Roh Kudus. Khotbah itu paling sulit adalah menemukan temanya dulu. Kalau temanya sudah dari Tuhan itu bagus, nggak peduli itu saudara sesuai dengan kondisi sekarang atau akan datang, akan terjadi, kita nggak tahu. Atau memang kita Tuhan ingin membangun rohani iman mereka, ada pesan-pesan khusus. Sehingga tema itu nomor satu kita pergumulkan, tema apa. Jangan sampai kita mencuri temanya orang lain, saudara. Kalau saya lihat ini sekarang banyak orang mencuri tema-tema orang lain. Ya itu biasalah. Padahal kalau kita lihat perjanjian lama dituliskan, Tuhan marah dengan para gembala. Kenapa? Karena mereka, para imam, karena mereka mencuri ya firman-Nya satu dengan yang lainnya. Padahal Tuhan memberikan firman kepada masing-masing orang itu sesuai dengan kebutuhan dan Tuhan tahu apa yang harus disampaikan. Jangan sampai, oh di situ bagus saya ambil temanya ini, oh ini bagus saya tempel ini, oh saya kurang duit kalau gitu saya cari tema uang, oh ini saya pembangunan gedung, saya bikin temanya gedung. Nggak boleh, mungkin bisa seperti itu. Tetapi tidak bisa saudara kita melihat kebutuhan kita atau situasi itu terus kita ambil. Tema itu tetap harus kita bergantung kepada Tuhan. Mungkin di tengah-tengah itu pasti ada sisipan poin-poinnya, menginginkan jemaat supaya bertumbuh, supaya saling menghormati, mungkin juga harus waspada, mungkin juga tidak boleh kikir, tapi bukan menjadi satu topik pembahasan khusus untuk ya memenuhi keinginan kita, nggak boleh. 1 Korintus 2 ayat 4 dan 5. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Nah, ini yang paling penting adalah bergantung kepada kekuatan Allah, kekuatan Tuhan, bukan kepada hikmat manusia. Sehingga banyak orang khotbah, saudara, kita tutur katanya ditulis yang indah gitu.
bagus sekali. Itu kalau mungkin saudara kalau kita bicara di radio, mungkin seperti itu bisa, karena nggak kelihatan orangnya. Tapi kalau khotbah kita nggak bisa baca teks terus. Tapi kita harus tahu poin-poinnya apa yang harus dibicarakan. Karena tema itu nanti kalau tema ketemu, kita harus tahu poin-poinnya untuk mendukung tema itu. Atau kalau satu perikop itu kita ambil temanya apa, dan perikop itu dibagi 4 itu bisa. Tapi semua itu dari kekuatan Tuhan. Jangan berdasarkan hikmat kita semuanya. Kita lihat selanjutnya. Pendahuluan khotbah. Nah, pendahuluan khotbah itu singkat, menarik perhatian jemaat, sampaikan dengan semangat, jelaskan tujuan khotbah. Itu penting sekali. Jadi mungkin kita ada prolog namanya, prolog. Shalom saudara yang dikasih Tuhan, puji Tuhan. Hari ini hari yang luar biasa. Saudara, yaitu Tuhan akan melawat kita semua melalui firman yang hidup. Kenapa? Karena kita tahu firman itu yang membangkitkan iman. Segala sesuatu dijadikan oleh iman. Ya, oleh firman dan menghasilkan iman. Kalau iman kita tumbuh, kita akan menghasilkan sesuatu. Mari kita tunduk kepala, terus kita baca firman. Atau saudara menceritakan sedikit, nah, prolognya singkat, jelas, padat gitu. Jangan sampai bertele-tele saudara ya. Kecuali ada hal yang paling penting itu. Kisah Rasul 18 ayat 25. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan dengan bersemangat ia berbicara, dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Jadi di sini kita melihat artinya mengajar dengan bagus, dengan baik, dengan teliti, dan mungkin ada sesuatu yang tidak sampai kepada tujuannya. Yaitu mungkin kita bicara tentang seorang nabi yang dibesarkan tanpa kita bicara Tuhan dan Allah yang memerintah nabi itu. Nah, itu berbahaya sekali saudara. Contoh-contohnya kalau kita bicara tentang Elia, bagaimana Elia dipakai Tuhan ketika Elia berjumpa dengan ini, dengan itu dan sebagainya, saudara. Maka apa yang disampaikan Tuhan ada pada Elia, firman-Nya dan sebagainya, saudara. Nah, jangan cuma tahu Elia hebat gini Elia hebat, saudara. Akhirnya nanti kita bicara satu tokoh, termasuk Musa, kita bicara bagaimana Musa dipakai Tuhan, oke. Nah, bagaimana Musa mengangkat tangannya dan terjadilah kemenangan bagi Yosua dan bangsa Israel. Apa artinya? Bukan tangannya Musa yang hebat, saudara lihat itu tangan yang hebat, tongkat yang penuh kuasa. Nah, itu sudah menyimpang karena tidak ada unsur Tuhan maha kuat, maha kuasa di situ. Akhirnya kita menonjolkan tentang satu benda atau satu orang saja, tetapi kita menggeser Tuhan itu nggak boleh. Semua itu harus kembali kepada Tuhan. Kita lihat terus selanjutnya. Mulailah ya khotbah dengan hati nurani yang tulus dan suci. Nah, itu perlu sekali saudara. Untuk khotbah itu harus punya hati yang tulus dan suci. Jangan ingin menyerang seseorang terus di mimbar terus-terusan. Kadang-kadang saya khotbah ya, bicara apa ya, tanpa sadar orang itu kena. Tetapi saudara, kita nggak tahu masalahnya. Jangan kita sengaja menyerang, itu tidak boleh. Banyak pengkhotbah kelihatannya bagus, tapi gagal ketika dia melihat sesuatu dan dia menyerang. Memang kecuali kalau memang terlontar, kita harus rem. Umpama kita lihat ada satu orang yang memang tingkah lakunya nggak bagus gitu, terus kita saudara langsung serang gitu, nggak boleh. Saudara mesti tahan, cari firman pelan-pelan, terus arahkan yang pelan-pelan. Mungkin ada satu kutipan sedikit aja. Jadi tolong saudara, ini firman yang luar biasa, hargai, hormati firman, maka Tuhan akan menghormati kita. Ketika kita menghormati firman, firman akan berbuahkan kehidupan dan berkat yang luar biasa. Itu boleh seperti itu. Tidak boleh terlalu ya menyerang. Dan hati tulus, kita harus tahu tujuan kita apa khotbah. Apakah kita ini butuh TV, saudara? Apa butuh uang? Atau butuh perhatian? Banyak orang di tengah khotbah gagal di situ. Karena dia mau menunjukkan kesusahannya. Ada begitu banyak. Jadi saya susah hidup saudara. Kemarin tidak makan. Nah, jadi saya berpuasa. Tuhan tolong saya. Nah, akhirnya sepertinya minta. Tapi kalau saudara ya
pernah mengalami itu, tapi Tuhan melimpah menolong saya. Dan hari ini Tuhan tolong saya. Jangan sampai saudara seakan-akan melalui mimbar itu kita memohon bantuan permintaan. Tapi mimbar itu penyampaian firman Allah kepada umat Tuhan. Sehingga harus hati tulus dan suci. Bagaimana kekurangan saya, Pak? Bagaimana masalah keuangan gereja, Pak? Itu percayalah. Kalau kita menyampaikan firman, apa yang dari Tuhan, pasti Tuhan akan bela kita. Jangan kita yang membela diri kita. Tuhan, kita kan hambanya Tuhan. 1 Timotius pasal 1 ayat 5. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Jadi, saudara melihat ini, nasihat itu harus timbul dari hati yang suci. Ya, dari iman yang tulus ikhlas. Kita ingin supaya jemaat itu bertumbuh. Imannya mengenal Kristus, hidup bersama Yesus, supaya mereka itu menemukan sumber berkat. Supaya mereka tidak mengejar berkatnya, tetapi sumber berkatnya. Sehingga mereka melihat Yesus firman itu, Roh Kudus itu menjadi utama. Sehingga mereka tuh fokus menghargai sungguh-sungguh. Nah, itu bagaimana membangkitkan iman mereka, disitulah. Kita lihat terus ayat 6-nya, tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Banyak cerita saudara, kesaksian itu bagus. Tapi kalau kesaksian tentang dirinya terus yang susah atau yang dipakai Tuhan hebat, saudara. Kalau dia menceritakan programnya boleh. Program kita, Tuhan pakai kita seperti ini, saudara. Puji Tuhan, ternyata gereja kita atau pelayanan kita, Tuhan tolong. Karena kita sudah mampu, Tuhan tolong. Sehingga akhirnya kuasa Tuhan bekerja. Sehingga jemaat semuanya dan para pekerja mulai bangkit imannya. Itu bisa, saudara. Jangan yang sia-sia itu banyak. Nah, jadi ikut Tuhan kita susah, saudara. Jadi kita menderita, akhirnya kita repot. Sampai hari ini saya susah, hidupnya berat sekali, tanggungan saya banyak. Itu sia-sia. Itu kata-kata yang nggak perlu. Apalagi cerita-cerita yang politik-politik yang nggak perlu. Kalau sesuatu saja penting boleh, singkat aja. Umpama, ya kita berdoa untuk negara kita. Karena kita lihat ada gejolak. Ya, tokoh-tokoh yang saling berebut kekuasaan. Tapi percayalah Tuhan akan tolong. Nanti kita sisipkan itu boleh. Atau soal ekonomi, situasi sulit. Sehingga saudara kita perlu berdoa. Supaya kita bukan tergantung dari situasi ekonomi dunia. Tapi kita bergantung kepada Tuhan. Karena ternyata negara ini melakukan seperti ini kepada negara kita. Sehingga kelihatannya suatu hari kita akan mengalami kesusahan. Tapi kita berdoa, pasti Tuhan akan tolong kita. Nah, jadi ada informasi sedikit, tapi bukan bicara tentang melulu ekonomi dan politik, tidak boleh. Ya itu mungkin hanya cuma sepintas supaya mereka tahu kejadian-kejadian, sehingga mereka, oh di gereja ada tambah pengetahuan, ada info yang penting gitu loh. Ayat 7, mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat yang tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Nah ini kadang-kadang saudara kita bicarain tentang hukum-hukum saja. Ya, ngomongnya sia-sia, tidak terarah. Contohnya, ya kita perlu sunat itu begini. Nah, kan sudah tidak perlu di Perjanjian Baru, sudah dikatakan. Yang penting adalah sunat hati. Ketika engkau dipanggil dalam kondisi sebagaimana, ya itulah cukup. Yaitu kalau belum sunat, jangan sunat. Kalau mau sunat, ya silakan, tapi tidak ada faedahnya. Hanya ini, mungkin saudara. Jangan terus itu, saudara lihat itu. Bagaimana Musa ini, bagaimana ini sunat. Sunat oleh sebab itu... Terus larinya kemana? Kalau larinya nanti adalah sunat hati untuk kita benar. Tapi kalau kita ini perlu, saudara, bahwa sebagai orang-orang Israel sejati kita harus sunat. Nah ini sudah mulai berbahaya. Karena kita bertabrakan dengan Perjanjian Baru. Kita tidak masuk kepada inti tujuan firman itu. Tapi kita lari kepada peraturan-peraturan yang mematikan hukum-hukum yang sudah digenapi Tuhan. Terus kita bangkitkan kembali, itu tidak boleh. Sehingga pokok-pokok sar mutlak yang mereka kemukakan, itu mereka harus mengerti tujuannya kemana. Jangan sampai mereka nggak mengerti. Terus kita lihat selanjutnya. Isi khotbah. A. Berisi pengajaran. Jangan lupa bahwa di dalam khotbah itu pengajaran. Sebagaimana yang juga Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat 26.
Dikatakan apa? Bahwa dia akan mengutus penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan mengajar dan mengingatkan akan perkataan Yesus. Jadi Roh Kudus itu mengajar dan menghibur, menguatkan. Jadi jangan sampai saudara hanya Roh Kudus itu membuat satu dongeng, satu cerita yang nggak perlu-perlu. Tetapi tujuan cerita kita, tujuan apa yang kita sampaikan, kesaksian adalah tujuan untuk mendidik seseorang. Supaya seseorang itu mendapatkan pegangan atau pokok atau nilai supaya mereka bisa mendapatkan ya berkat atau berjumpa dengan Tuhan. Matius 9 ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Utamakan adalah pengajar. Karena Yesus datang ke dunia ini untuk supaya kita memuridkan semua bangsa. Memuridkan berarti mengajar, walaupun tidak sepenuhnya, nggak usah berat-berat, tapi mengajar pokok-pokok ya iman yang benar, bagaimana hati yang benar, bagaimana kita menghormati ya yang tua, bagaimana kita menghormati pemimpin, bagaimana kita bersikap di gereja yang bagus. Mungkin itu boleh tambahan, saudara. Tapi yang pasti hati, ya ada roh Tuhan menuntun kita, mengandalkan Tuhan, jangan sampai mengandalkan manusia, jangan sampai, dan sebagainya, meremehkan firman, jangan sampai berkelahi. Itu perlu sekali, ya. Bagaimana Yesus dari kota ke desa, dia mengajar. Tujuan kita khotbah itu adalah memberikan satu pengajaran, supaya mereka pelan-pelan bertumbuh. Kisah Rasul 19 ayat 8. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota tadi, 19 ayat 8, selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ, dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Ya, 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat, dan mengajar dengan berani. Untuk apa? Meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah, tentang anugerah kemurahan Tuhan, tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tentang karunia-karunia, dan kita bicara tentang kemurahan Allah. Bagaimana Tuhan ingin memberi kepada kita iman, supaya kita menjadi anak-anak Allah, supaya hidup sesuai dengan firman Allah, sebagai imamat rajani, dan sebagainya. Itu perlu, saudara, jangan sampai kita menyerempetnya cuman mujizatnya. Saudara, lihat ini ada mujizat, lihat ini ada berkat. Enggak, saudara nggak boleh seperti itu. Tetapi meyakinkan, setelah mengajar, meyakinkan, mujizat berkat itu adalah akibat bonus. Bukan menjadi satu sentral tujuan kita. Tujuan kita adalah sumber berkatnya, Yesus. Firman itu yang mendidik kita, membangkitkan iman. Dan Roh Kudus yang menuntun kita. Maka nanti kita akan melihat apa yang hasil daripada iman itu. Doa kita terjawab, ibadah kita menjadi berkat, orang kita doakan sembuh, dan sebagainya. Kita lihat terus selanjutnya. B. Ada contoh-contoh dalam kehidupan praktis. Matius 21 ayat 28. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki, ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Ini kehidupan praktis. Bagaimana Tuhan Yesus memberikan satu pandangan, yaitu tentang anak sulung dan bungsu. Bagaimana Yesus menceritakannya itu. Ayat 29, jawab anak itu, "Baik Bapak, tetapi ia tidak pergi." Ayat 30, lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata, demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Jadi di situ Tuhan memberitahu melalui satu contoh-contoh kehidupan praktis. Banyak orang ngomong iya, tapi akhirnya nggak jadi. Orang ngomong enggak, tapi mau. Dan Tuhan kasih tahu mana yang baik. Apakah orang yang suka ngomongnya kuat, bagus, teori, tapi prakteknya nggak ada. Atau orang yang kadang teorinya kurang, tapi prakteknya bagus. Kadang-kadang saya lihat di orang-orang sebagai pelayan Tuhan tuh ngomongnya semangat. Hati-hati saudara. Makanya itu termasuk di dalam standar rohani pengkhotbah. Haleluya, kita maju, jangan takut. Jangan ini, lakukan ini. Tapi dia sendiri akhirnya saudara tidak melakukan.
Jangan, lebih baik kita memberikan contoh. Apa yang kita khotbahkan, kita harus konsisten komitmen untuk melakukannya juga. Walaupun itu belum kita lakukan, tapi harus menjadi satu tanda ya bahwa kita harus melakukannya itu. Kita lihat terus. C. Ilustrasi atau perumpamaan. Jadi khotbah itu harus ada kesaksian, ada ilustrasi atau perumpamaan, harus ada prolognya, pendahuluan, dan harus isinya bagus, gitu. Pembawanya bagus, gitu. Nggak bertele-tele, suaranya jelas, gitu. Saudara, tujuannya jelas. Ilustrasi perumpamaan, Matius 13 ayat 47. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduk-duduklah mereka mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikian juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dan orang benar. Satu perumpamaan yang bagus yang Tuhan beritahu, yaitu melalui pukat ini dilemparkan, maka dapat ikan. Terus yang ikan yang bisa dipakai, digunakan, yang besar, yang nggak bisa dikembalikan. Nah, itu dicontohkan juga bahwa di akhir zaman mereka juga akan sama. Melihat para Kristen setelah diberitakan semua, ada Kristen semua. Kristen mana yang Kristen yang potensi, Kristen yang bagus, Kristen yang sungguh-sungguh, atau ada Kristen yang cuma ikut-ikutan. Ya mau jadi Kristen karena apa? Ya karena mau cari ini, cari itu, bukan cari Tuhan. Nah, itu yang berbahaya. Ini satu contoh-contoh ilustrasi, saudara, perumpamaan untuk memberikan pandangan ke jemaat. Kita lihat terus. D. Kesaksian hidup. Jadi harus ada kesaksian juga. Yohanes 3, Yohanes pasal 1 ayat 3. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Kesaksian hidup. Bagaimana aku, katakan aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang memberi kesaksian hidupmu. Jadi itu menceritakan bagaimana dia bersuka cita ketika ada orang-orang tertentu memberi kesaksian tentang hidup seseorang. Oh itu loh, penginjil pendeta yang diantar atau yang engkau kirim di tempat ini, ternyata orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan, mau kerja keras, tahan menderita. Nah saudara, akhirnya itu dibawa. Saya terharu, saya melihat sesuatu gerakan yang luar biasa, yaitu saya mendengar dari jemaat atau dari ini, bahwa orang-orang itu sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan berani dan sebagainya. Itu menjadi satu kesaksian. Jangan kesaksiannya, saudara lihat pakaian saya mahal, lihat arosi saya mahal, lihat ini, atau saudara lihat pakaian saya murah, saya ini, lihat ini saya sendiri susah. Saudara, jangan melihat kesaksian-kesaksian tentang diri sendiri. Kalau itu membangun, nggak apa-apa. Tapi kalau untuk mengasihani diri, untuk menonjolkan diri, garisin. Untuk menonjolkan diri atau mengasihani diri sendiri, itu harus tanda palang. Kesaksian kalau untuk menonjolkan diri, dan juga untuk, saudara, ya untuk supaya dikasihani atau nyerang orang, itu dipalang. Tidak boleh. Kisah Rasul 26, ayat 4 dan 5. Semua orang Yahudi mengetahui jalan hidupku sejak masa mudaku, sebab dari semula aku hidup di tengah-tengah bangsaku di Yerusalem. Sudah lama mereka mengenal aku, sekiranya mereka mau, mereka dapat memberi kesaksian bahwa aku telah hidup sebagai seorang Farisi menurut mazhab yang paling keras dalam agama kita. Bagaimana Paulus memberitahu bahwa dia seorang Farisi yang taat, yang punya mazhab yang keras. Seandainya ada orang-orang yang segolongannya dia, pasti bisa tahu siapa dia. Namun kenapa dia ceritakan bahwa aku berjumpa Tuhan, aku telah melihat Tuhan dan aku menjadi buta. Aku sekarang sadar bahwa apa yang dulu aku anggap yang baik, ya ternyata itu adalah sebuah sampah. Itu bagus sekali, saudara. Lihat dalam seperti cerita-cerita dalam kitab Filipi dan sebagainya. Nah ini satu kesaksian hidup yang bagus. Jangan saksinya hidupnya begini, aku dulu orang Farisi,
ya masa paling keras, hidupku diberkati luar biasa. Setelah aku berjumpa Tuhan, aku menderita, susah, dikucilkan. Terus apa dampaknya? Nah itu memang aku harus terima, dan aku yakin Tuhan menyertai aku, nggak apa-apa. Tapi kalau gini saya menderita, saya menyesal, wah bahaya saudara. Nggak boleh. Jadi kita harus di end-nya, walaupun kita susah menderita, di end-nya harus kita katakan, itu harga yang harus saya bayar, dan saya tetap bersuka cita, karena itu sesuatu kita dapat lebih mahal. Itu boleh, di end-nya yang penting. Jangan sampai di end-nya itu, saudara, atau yang akhirnya itu betul-betul menjurus sesuatu yang tidak membangun orang lain. Kita lihat terus. Penutup, yang keempat, penutup khotbah. Akhiri khotbah dengan mengesankan. Akhiri khotbah dengan mengesankan. Jadi kita harus tahu penutupnya harus bagus. Gimana caranya? Terutama waktunya. Nomor satu waktunya. Dan kedua jangan sampai diulang kembali apa yang diomongkan. Kalau untuk supaya kita mengambil topik-topik poinnya, konklusinya boleh. Poin pertama saudara apa yang dikatakan, kedua apa yang dikatakan, tiga apa, empat apa, dan itulah satu kebenaran firman Allah. Kita lihat yang terakhir, mungkin begitu saudara. Ya ini. Setelah itu mari kita panggil berdiri. Saudara itu bagus. Jangan akhirnya saudara agak sedikit tidak masuk, tidak boleh. Kita harus akhiri dengan bagus. Bahkan kalau bisa lagu yang tepat. Sehingga harus kerjasama dengan WL. Ya, konklusinya bagus dengan kata-kata yang enak sekali, tidak beri kecepatan, tetapi juga terarah. Mungkin diiringi musik sambil saudara jemaat itu supaya mari saudara renungkan baik-baik. Kita panggil berdiri. Ya. Apa yang Tuhan katakan hari ini bukan kebetulan. Ya. Jadi ingat poin pertama, orang itu nggak minta, tapi Tuhan datang dan membangkitkan dia, yaitu anak muda di Nain. Apalagi kita, anak Tuhan yang dikenal Tuhan. Ya, poin kedua dan sebagainya. Itu konklusi, tapi jangan banyak panjang. Sehingga hari ini, jika engkau punya masalah persoalan tantangan, jangan takut. Saudara bawa doa. Itu penting konklusinya. Dan akhir itu mengesankan. Markus pasal 1 ayat 22. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Jadi jangan sampai kita itu monoton, saudara. Khotbahnya mengesankan terakhir, ada satu tantangan, ada satu kekuatan, ada satu yang mengejutkan, ada sesuatu membuka mata mereka, ada sesuatu gairah untuk semangat, ada satu tantangan, saudara. Ada satu apalagi, yaitu perenungan diri sendiri. Itu bagus sekali kalau kita arahkan seperti itu. Nah, akhiri khotbah dengan doa dan tantangan untuk komitmen melakukan firman Allah. Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi itu Tuhan ingin supaya kita membagikan firman itu adalah firman yang memang adalah dasar iman yang kuat. Jangan sampai kita menyampaikan khotbah, dasar iman yang kita taruh adalah rapuh. Contohnya kita lebih banyak kepada materi, mengandalkan orang dengan kekhawatiran, saudara. Nah, kita harus memberikan dasar yang kuat, mengandalkan Tuhan, percaya dengan janji Tuhan, hidup pasti ditolong Tuhan, Allah yang menyertai, Roh Kudus yang membimbing kita, dan segala sesuatu sebelum kita doakan, Tuhan tahu kebutuhan kita. Nah, saudara, ini perlu sekali untuk para pengkhotbah, supaya kita bisa menyampaikan, memberikan dasar kepada jemaat itu dengan tepat. Bukan sampai kepada sesuatu yang bukan sasaran kita, yang bukan tujuan daripada firman itu sendiri. Ini kita akan jumpa lagi, saudara, yaitu di dalam episode yang ketiga. Kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, biar ini menjadi satu kekuatan. Biar setiap orang yang mendengar ini, Tuhan minimal, mereka bisa menangkap secara sederhana, mereka bisa menjadi berkat, walaupun mungkin kurang sempurna. Kiranya Tuhan kau menyempurnakan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa pada episode yang ketiga. Tuhan Yesus memberkati.